Selanjutnya kita membahas tentang aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Nah, dalam seksi ini akan membahas tentang penunjukan profesional, benturan kepentingan, pendapat kedua, imbalan dan bentuk remunerasi lain, pemasaran jasa profesional, hadiah dan keramah tamahan, tentang penyimpanan aset klien, tentang objektivitas semua jasa profesional dan independensi. Nah, tentang penunjukan profesional, dalam penerimaan klien, penerimaan perikatan perubahan auditor atau audit berulang, auditor harus melihat apakah penunjukan itu, perikatan tersebut, perubahan tersebut, itu dapat menimbulkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi. Kemudian auditor juga harus menilai apakah auditor memiliki kemahiran profesional dalam menerima perikatan. Apabila auditor tidak bisa membuat pengamanan terhadap ancaman-ancaman tentang penunjukan profesional atau tidak memiliki kemahiran profesional yang memadai dalam penerimaan perikatan, maka bisa saja auditor menolak penunjukan profesional tersebut. Nah, yang kedua tentang benturan kepentingan. Auditor atau CPA tidak boleh membiarkan benturan kepentingan menurunkan kualitas pertimbangan bisnis atau pertimbangan profesionalnya. Untuk mengatasi terjadinya benturan kepentingan, maka KAP atau CPA harus membuat pengamanan untuk menghindari ancaman terhadap prinsip etika profesi karena adanya benturan kepentingan. Ada beberapa contoh benturan kepentingan yang perlu kamu ketahui. Misalnya, auditor juga menyediakan jasa advisory atau konsultasi untuk klien yang ingin mengakuisisi klien audit dari kantor. Ketika kantor telah mendapatkan informasi rahasia selama pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut, atau memberikan saran kepada dua klien pada saat yang bersamaan, yang keduanya sedang bersaing untuk mengakuisisi perusahaan yang sama, ketika saran tersebut mungkin relevan untuk kedua belah pihak yang sedang dalam posisi bersaing. Bisa juga kondisi perbenturan kepentingan terjadi memberikan berbagai jasa baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi yang sama, atau menyiapkan penilaian aset untuk dua pihak yang saling berlawanan yang berkaitan dengan aset tersebut, atau mewakili dua klien yang sedang dalam sengketa hukum satu sama lain, atau menyediakan laporan asuransi untuk memberikan lisensi royalti berdasarkan suatu perjanjian lisensi. Tapi yang penting harus kamu ketahui sebagai calon auditor bahwa CPA harus sadar terhadap adanya benturan kepentingan ketika dia melaksanakan penugasan atau perikatan. Nah, misalnya dia tetap menerima penugasan atau perikatan, maka auditor harus mengidentifikasi ancaman-ancaman terhadap jasa profesionalnya dan membuat pengamanan maksudnya agar dia tidak melanggar prinsip-prinsip dasar etika profesi. Jadi benturan kepentingan penting menjadi pertimbangan dalam menerima klien. Berikutnya tentang opini kedua. CPA terkadang diminta atas nama entitas atau perusahaan yang saat ini bukan klien kita tetapi yang lain untuk memberikan pendapat kedua atas penerapan prinsip akuntansi, auditing atau standar-standar atau prinsip-prinsip lain untuk suatu keadaan atau transaksi-transaksi tertentu. Permintaan opini kedua ini terkadang menimbulkan ancaman terhadap pemenuhan prinsip-prinsip dasar etika profesi. Nah, agar opini kedua ini tidak mengancam etika atau melanggar etika, maka CPA harus melakukan evaluasi. Jadi dia identifikasi ancaman-ancaman, kemudian dia nilai signifikasi dari setiap ancaman, kemudian membuat pengamanan terhadap ancaman itu. Misalnya begini, meminta izin klien untuk menghubungi CPA yang memberikan opini pertama supaya jangan terjadi perbenturan pendapat atau perbenturan yang melanggar opini. Yang kedua, memberikan salinan pendapat kepada CPA yang memberikan opini pertama.
Itu mungkin ada alternatif-alternatif pengamanan untuk menghindari ancaman-ancaman yang akan dihadapi oleh auditor terkait dengan etika. Nah, terkait dengan imbalan dan bentuk remunerasi lainnya. Biasanya selain imbalan jasa profesi, kadang-kadang klien juga memberikan imbalan-imbalan lain, misalnya imbalan kontingen. Artinya imbalan kontingen itu bersyarat, ya, jadi dikaitkan dengan hasil dari suatu pekerjaan. Dan imbalan referral itu artinya merekomendasikan kantor akuntan publik lain untuk klien kita. Nah, terkadang ketika terkait dengan imbalan, auditor juga dihadapkan terhadap ancaman-ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar etika profesi. Kadang-kadang juga KAP mengajukan imbalan jasa profesional sangat rendah, sehingga dapat menyebabkan perikatan tidak dilaksanakan secara baik berdasarkan standar auditing. Nah, apa yang harus dilakukan auditor dalam hal ini? Sama seperti yang lain, yang sebelumnya tadi, auditor harus mengevaluasi signifikansi ancaman. Jadi diidentifikasi ancaman, kemudian ancaman-ancaman itu signifikan nggak mengancam etika profesi. Nah, kemudian setelah itu baru dia akan merencanakan pengamanan apa yang harus dilakukan. Misalnya, bisa saja dia tidak menerima perikatan bila ancaman tersebut sangat signifikan. Nah, kemudian tentang pemasaran jasa profesional. Terkait dengan pemasaran jasa profesional, misalnya mengiklan, auditor biasanya tidak pernah mengiklan. Kalau misalnya mengiklan dan mempromosikan kantor akuntan publiknya secara berlebihan, itu akan sangat merendahkan profesi. Dengan demikian, akuntan bisa saja berpromosi, memasarkan jasa profesional, tapi jangan sampai merusak profesi. Tidak boleh menyebabkan reputasi profesi jadi rusak. Membuat pernyataan yang berlebihan juga tidak boleh, membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan akuntan publik lain. Jika akuntan publik atau CPA yang berpraktik melayani publik memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu iklan atau bentuk pemasaran lainnya, maka akuntan publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus melakukan konsultasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kemudian tentang hadiah dan keramah tamahan. Penerimaan hadiah dari klien atau bentuk keramah tamahan lain bisa saja mengancam auditor dalam melaksanakan prinsip-prinsip etika profesi. Maka apakah diterima atau tidak? Sama seperti yang sebelumnya juga, akuntan publik atau CPA harus mengevaluasi signifikansi ancaman. Bila diterima, ancamannya apa, kemudian signifikansinya apa, kemudian apa pengamanan yang tidak melanggar prinsip-prinsip etika profesi. Nah, kalau misalnya tidak bisa dihindarkan karena ancamannya sangat signifikan, maka CPA harus menolak hadiah atau keramah tamahan yang diberikan oleh klien. Berikutnya tentang penyimpanan aset-aset klien. Dalam aturan etika ini, sebenarnya tidak diizinkan akuntan publik atau CPA untuk mengambil tanggung jawab atas atau menyimpan uang atau aset-aset lainnya milik klien. Tidak diizinkan. Kecuali memang ada hukum yang mendukung auditor untuk menyimpan tersebut. Nah, ketika itu diperbolehkan oleh hukum, maka beberapa hal tersebut harus diperhatikan oleh auditor. Simpanlah aset tersebut secara terpisah dari aset pribadi atau kantor. Gunakanlah aset tersebut untuk tujuan yang telah ditetapkan dan setiap saat harus dipertanggungjawabkan, termasuk penghasilan yang diterima dari aset tersebut. Kemudian mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait dengan penyimpanan atau pertanggungjawaban aset tersebut. Jadi intinya penyimpanan aset-aset klien tidak diizinkan kecuali ada aturan hukum yang mendukung. Kemudian tentang objektivitas semua jasa profesional,
Setiap akuntan publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus menentukan ketika memberikan jasa profesional apapun, apakah terdapat berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas. Ya. Apakah ada ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas. Jadi prinsip objektivitas ini akan menghalangi, ancaman ini akan menghalangi auditor melakukan kemahiran profesionalnya. Misalnya ancaman kedekatan timbul dari hubungan keluarga atau kedekatan pribadi atau hubungan bisnis. Jadi ancaman-ancaman ini harus diidentifikasi sehingga auditor bisa objektif dalam melaksanakan semua jasa profesionalnya. Berikutnya kita akan membahas tentang independensi. Independensi ini sebenarnya kalau kita ingat itu ada di standar umum yang kedua, bahwa auditor harus memelihara sikap mental independen dalam setiap penugasan. Independensi ini sebenarnya pengertiannya adalah tidak terpengaruh atau tidak bias terhadap satu atau pengaruh dari klien. Nah, secara umum independensi ada dua, independensi dalam pemikiran atau independensi yang ada dalam diri auditor. Jadi, auditor bisa dalam dirinya, dia harus menanamkan bahwa saya independen, saya objektif, kemudian saya akan menilai seluruh bukti secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Itu dari dalam diri auditor, jadi dia harus independen. Tetapi auditor juga tidak bisa mengabaikan pihak lain atau pihak ketiga di luar auditor dan klien yang memandang independensi tersebut. Ini disebut dengan independensi dalam penampilan. Jadi bisa saja seorang auditor mengatakan dia independen, tetapi pihak lain memandang dia tidak independen. Nah, independensi mana yang harus dimiliki oleh auditor? Independensi dalam dirinya, bahwa dia benar-benar independen dan melakukan penugasan secara profesional, tetapi dia juga harus mempertimbangkan pandangan pihak lain, bahwa dia harus independen. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka dalam setiap penugasan, auditor harus mengidentifikasi ancaman terhadap independensi, signifikansinya, dan menerapkan pengamanan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman sampai pada suatu tingkatan yang dapat diterima. Jadi sangat penting independensi ini, karena auditor yang tidak independen akan menyebabkan pekerjaannya tidak berkualitas. Nah, berikutnya, keadaan dan hubungan apa yang dapat mengancam independensi? Ini ada 13 hubungan. Yang pertama, kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dengan klien yang diaudit. Ini bisa terjadi antara auditor atau kantor akuntan publik dengan klien yang kita audit. Bisa saja ada auditor yang memiliki saham di klien. Nah, ini harus diidentifikasi. Hubungan keuangan ini bukan hanya auditor, tetapi keluarga dekat, keluarga inti. Jadi ketika menerima penugasan ini harus diidentifikasi apakah memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dengan klien. Bisa saja dalam bentuk pinjaman atau jaminan-jaminan dari klien, itu juga harus diidentifikasi. Kemudian hubungan bisnis dengan klien, ini juga akan mengancam independensi. Bisa saja satu keluarga kita memiliki hubungan bisnis dengan klien, misalnya sebagai pemasok atau sebagai pelanggan. Nah, ini juga akan mengancam independensi dari auditor tersebut. Bukan auditornya, tetapi bisa saja keluarga intinya atau keluarga dekatnya. Kemudian hubungan keluarga dan pribadi dengan klien. Bisa saja klien kita itu salah satu bagian dari organisasi sosial kita atau yang lain. Jadi keluarga yang dimaksud di sini keluarga inti atau keluarga dekat, nanti ini bisa saja mempengaruhi auditor ketika melakukan penugasan. Nah, berikutnya hubungan kerja dengan klien audit. Hubungan kerja, bisa saja si auditor ini juga menjadi bagian dari
penyusun laporan keuangan klien atau hal-hal lain, misalnya konsultan pajaknya dan lain sebagainya. Ini juga akan bisa mengancam independensi. Kemudian penugasan sementara personel KAP di kantor klien. Atau yang ketujuh, pernah bekerja pada klien audit. Ini juga sebelum masuk di kantor akuntan publik, ternyata auditor tersebut pernah bekerja pada klien yang diaudit. Maka untuk penugasan-penugasan terhadap klien kita, maka auditor tersebut tidak boleh dilibatkan. Rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat pada klien audit. Ini juga akan mengancam independensi. Kemudian berikutnya, hubungan yang berlangsung lama antara personal senior dengan klien audit. Kemudian ketentuan pemberian jasa non-asuransi kepada klien, misalnya jasa konsultasi pajak, gitu ya. Nah, ini ketentuan-ketentuan ini bisa juga akan mengganggu independensi auditor. Imbalan-imbalan juga sangat berpengaruh, terutama fee referral atau imbalan kontingensi, hadiah dan keramah-tamahan, dan sengketa atau litigasi aktual antara auditor atau kantor akuntan publik dengan klien itu sangat bisa mengancam independensi auditor. Demikianlah pembahasan kita pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kamu tentang aturan etika kompartemen akuntan publik. Terima kasih.